Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya nak, belajar di rumah dan tidak lupa menjaga kesehatan dan kebersihan kalian selama di rumah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan masuk pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang cara menjaga keselamatan dan kebersihan di tempat bermain. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan pengalaman menunjukkan sikap bersatu ketika bermain. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan di tempat bermain. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan manfaat sikap bersatu dan akibat tidak bersatu dengan teman bermain. Yang kelima, peserta didik dapat menuliskan hasil pengamatan tentang cara merawat kesehatan tubuh. Yang terakhir, peserta didik dapat menghitung banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Sekarang kalian buka buku tematik halaman 67 ya nak. Di sini ada percakapan Nina dan Adi. Dengarkan ibu ya nak. Ayo kita bersihkan teras dari debu agar bersih dan nyaman. Kita harus menjaga kesehatan ketika bermain di. Adi ambil sapu dan tikar dari dalam ya kak. Kakak menyapu dan mengepel lantai. Setelah bersih, kamu menggelar tikar ya. Baik kak. Kumpulkan ranting dan daun kering di, kita bisa jadikan prakarya. Adi bantu menyapu halaman juga ya kak. Iya di, gunakan sapu lidi ya. Baik kak. Nah di sini isi percakapan Nina dan Adi adalah cara menjaga kebersihan ketika bermain di rumah. Ceritakan cara menjaga kebersihan tempat bermain pada percakapan tersebut. Caranya itu dengan cara menyapu dan mengepel lantai rumah. Sekarang kita mencari informasi di halaman 68 ya nak. Di sini ada teks, dengarkan ibu. Kita harus memperhatikan kebersihan tempat bermain. Sebelum bermain, sebaiknya kita membersihkan sampah di sekitar tempat bermain. Misalnya, sampah daun, debu, dan kotoran hewan. Kotoran hewan dapat membawa bibit penyakit. Selain kebersihan, kita juga perlu memperhatikan keselamatan di tempat bermain. Benda-benda yang dapat membahayakan perlu disingkirkan. Misalnya, potongan kaca dan kayu. Jika terinjak, kakimu akan terluka. Oleh sebab itu, pastikan tempat bermainmu aman. Kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Berarti di sini informasi yang kita peroleh adalah menjaga kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu kita perhatikan. Bacalah teks mengenai kebersamaan dan persatuan ketika bermain. Sekarang kita buka halaman 71. Dengarkan ibu ya nak. Teman-teman Nina bermain di rumah Nina. Ada Deli, Lani, Mary, dan Made. Mereka bermain tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, dan agama. Semua bermain bersama dengan rukun. Sikap Nina dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dan persatuan dalam bermain. Persatuan ketika bermain sangat bermanfaat. Misalnya, permainan menjadi lebih menyenangkan. Sebaliknya, sikap tidak bersatu dapat menyebabkan pertengkaran. Di sini tuliskan manfaat sikap bersatu. Nah, dari teks tersebut, manfaat itu permainan menjadi lebih menyenangkan. Kemudian tuliskan pula akibat jika tidak bersatu ketika bermain. Akan terjadi pertengkaran. Jadi kalau kalian bermain bersama teman, di rumah maupun di sekolah harus bermain bersama-sama. Tidak boleh berantem ya nak. Oke, lanjut. Di sini ada cara menjaga kebersihan tubuh. Lihat halaman 72.
Di sini ada informasi ya nak, dengarkan ibu. Setelah bermain bola, Nina mencuci tangan. Bola yang terjatuh ke tanah dapat terkena kotoran. Nina mencuci tangan menggunakan sabun, lalu ia beristirahat sejenak sehingga tidak berkeringat. Setelah itu, Nina mandi membersihkan tubuh. Nina rajin merawat kebersihan untuk menjaga kesehatan tubuh. Nina tahu pentingnya kesehatan. Jika kita sakit, kita tidak bisa bermain. Cara menjaga kesehatan tubuh antara lain mencuci tangan sebelum makan dan mencuci kaki sebelum tidur. Kita perlu mandi setiap pagi dan sore hari. Kita juga perlu menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Jagalah kesehatan tubuhmu agar tidak mudah sakit. Nah, apalagi sekarang musim hujan. Jadi kalian harus menjaga kesehatan tubuh kalian agar terhindar dari berbagai penyakit. Di sini kita dapat mengambil informasi dari teks tersebut. Yang pertama, cara menjaga kesehatan tubuh antara lain mencuci tangan sebelum makan dan mencuci kaki sebelum tidur, mandi setiap pagi dan sore hari, dan menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Jadi harus kalian lakukan di kehidupan sehari-hari ya nak. Oke, sekarang kita perhatikan gambar. Di sini ada cara merawat kebersihan tubuh. Tuliskan pengamatanmu mengenai cara merawat kebersihan tubuh dalam bentuk laporan. Cara membentuk laporan itu kita harus membuat sebuah cerita ya nak. Ibu kasih contoh, cara merawat kebersihan tubuh adalah dengan mandi setiap pagi dan sore hari, kemudian menggosok gigi, dan tidak lupa menyisir rambut agar tubuh bersih dan tetap sehat. Sebelumnya kita sudah mengetahui macam-macam bangun ruang. Nah, di sini kita menghitung jumlah banyak sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang. Gambar pertama yaitu prisma segitiga memiliki sisi 5, rusuknya ada 9, titik sudutnya ada 6. Gambar kedua yaitu prisma segi 5 memiliki sisi berjumlah 7, rusuknya ada 15, titik sudutnya ada 10. Gambar ketiga 5 segi 3 memiliki sisi 4, rusuk 6, titik sudutnya 4. Gambar keempat yaitu 5 segi 4 memiliki sisi 5, rusuknya 8, titik sudutnya 5. Bisa dilihat ya nak, letak sisi itu ada di mana, letak rusuk itu ada di mana, kemudian letak titik sudut itu ada di mana, kemudian kalian menghitung jumlahnya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya nak. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penjelasan dari ibu. Tugas kalian hari ini adalah mengerjakan buku pena 2B halaman 152 sampai 153 dan tematik 2D halaman 74. Selamat mengerjakan ya nak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.